Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ustadz semuanya, pada pembelajaran kali ini insya Allah kita akan mempelajari materi yang baru. Untuk materi pada pembelajaran sebelumnya mengenai cara membuat huruf kapital dan huruf kecil menggunakan tombol caps lock ataupun tombol shift, itu materi latihan kita agar kita lebih terampil dalam membuat tulisan ataupun kalimat pada program Microsoft Word. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat flowchart ya. Flowchart itu sama juga disebut dengan diagram ya, hampir sama dengan diagram smart art. Masih ingat tidak anak-anak Ustadz? Pernah pada semester 1 kita sudah belajar membuat diagram smart art pada menu insert, kemudian smart art. Nah, di sini sudah disajikan diagram-diagram pintar yang apabila kita pilih maka langsung akan menjadi sebuah diagram yang utuh ya. Contohnya seperti ini. Ya, ketika kita pilih, kita klik OK, maka akan langsung jadi sebuah diagram yang utuh, tinggal kita mengedit sedikit. Nah, apabila kita membuat flowchart, ini saya hapus. Apabila kita membuat flowchart, ya kita akan membuatnya satu persatu, tidak langsung sekaligus ya. Nanti flowchartnya bisa anak-anak Ustadz contohnya seperti ini. Baik, apabila anak-anak sudah melihat contoh yang tadi, ya bisa kita praktekkan langsung bagaimana cara membuat flowchartnya. Ya, flowchartnya bisa kita buat menggunakan menu insert. Ya, nanti anak-anak Ustadz silakan dulu buka Microsoft Word-nya. Apabila sudah terbuka, langsung ke menu insert. Nah, kita tidak menggunakan icon smart art lagi, ya, tapi yang kita gunakan yaitu icon shapes, ya. Icon shapes. Nah, di sini banyak sekali berbagai macam tipe-tipe atau bentuk-bentuk dari shapes yang bisa kita rangkai nanti menjadi sebuah flowchart ya. Baik, Ustadz akan mencontohkan sebuah flowchart kosong sederhana ya. Yang mudah dulu yang Ustadz mau contohkan. Baik, Ustadz di sini memilih ya kotak sepertinya, ini kalau bahasa Inggrisnya rounded rectangle ya. Saya pilih ini salah satu kotaknya atau salah satu bentuk shapes-nya. Kemudian cara membuatnya, kita klik pada lembar kerja Microsoft Word-nya, kita klik, kemudian tahan, kemudian ditarik mouse-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan ya awal dari kita membuat flowchart dari shapes ya, dari icon shapes. Untuk kotak shapes-nya ini bisa kita ya, untuk satu kotak ini dinamakan dengan shapes tadi ya. Untuk kotak shapes-nya ini bisa kita berbesar, bisa kita perkecil. Caranya pada titik-titik pada sudut-sudutnya atau di sampingnya ini. Kita arahkan mouse-nya pada salah satu titiknya. Kalau sudah berubah bentuk mouse-nya, kita klik, ini bisa untuk memperbesar, kita tarik. Ataupun untuk memperkecil. Nah, kita untuk memperkecil seperti itu, kita klik, tahan, kemudian diatur. Kemudian bisa kita pindah-pindahkan, arahkan mouse-nya pada kotak shapes-nya, kita klik, tahan, kemudian dipindahkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu cara memperbesar, memperkecil, dan memindahkan daripada shapes-nya. Nah, kita akan menambah lagi kotak-kotak yang lainnya dari shapes-nya lagi ya. Caranya dari menu insert, kemudian shapes kembali. Nah, silakan pilih boleh yang mana saja. Ustadz masih memilih yang ini ya. Kotaknya masih sama, kemudian Ustadz buat di sini. Nah, seperti ini. Ustadz akan membuat tiga kotak shapes ke bawah. Nah, agar supaya kotak shapes-nya yang kita buat ini sama dengan nanti yang di bawahnya, ada cara menduplikatnya atau membuat menjadi 2 ataupun 3. Caranya seperti ini. Arahkan mouse-nya pada kotak shapes-nya, kemudian klik mouse sebelah kanan. Jangan sebelah kiri ya. Klik mouse sebelah kanan pada kotak shapes-nya, jangan di luar.
Nanti kalau di luar berbeda tulisannya ya. Bisa kita lihat tulisannya berbeda apabila kita klik di luar kotak seperti ini dengan di dalam shapes-nya. Jadi kliknya harus di dalam shapes-nya. Kemudian kita pilih copy, pilih kopinya mouse sebelah kiri ya, mouse sebelah kiri kliknya, pilih copy. Kemudian arahkan mouse-nya di tempat yang kosong, kemudian klik kanan. Klik kanan, lalu pilih sebelah kiri mouse-nya lagi, klik paste. Nah, jadi kita sudah membuat menjadi dua ya kotaknya, atau kita menduplikat namanya ya. Jadi antara ukuran yang kotak pertama ini atau yang kedua dari sini ini sama besarnya. Ya. Kalau kita membuat dari menu install lagi, kemungkinan tidak sama persis dengan kotak yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kalau sudah jadi dua, bisa kita atur letaknya. Nah, bisa disejajarkan dengan kotak yang ini. Ya. Setelah itu, kalau kita mau membuat satu lagi, tinggal kita arahkan lagi mouse-nya di tempat yang kosong, kita klik kanan lagi, kemudian klik paste lagi sebelah kiri mouse-nya. Nah, muncul lagi 3, kemudian kita klik, kita geser. Nah, seperti ini. Kalau masih kurang lurus, bisa kita luruskan. Nah, agar bisa menjadi satu kesatuan yang utuh flowchart-nya seperti bentuk smart art, kita buat garisnya ya. Kita buat garisnya dari icon shapes kembali. Klik shapes, kita untuk menarik garis, kita pilih ini garis yang ada tanda panahnya, arrow. Klik, kemudian pilih dari titik tengah-tengah dari shapes yang ini, klik, kemudian tahan, tarik. Arahkan ke salah satu kotak shapes-nya. Kemudian tambah lagi, kita klik kembali ya, dari insert bisa shapes seperti ini. Kita klik lagi dari pusatnya lagi, kemudian kita tarik lagi. Lepas. Bisa langsung di sini kalau muncul di formatnya, menu format bisa muncul langsung di sini, bisa kita klik juga langsung. Klik, kemudian tarik kembali. Nah, demikian cara membuat flowchart kosong, sederhana ya. Ini masih sederhana. Nanti flowchartnya ini bisa kita warnai, bisa kita berikan isinya ya. Misalnya kita nanti bisa membuat rukun iman atau rukun Islam atau juga sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran kali ini kita cukup hanya membuat flowchart kosong sederhana saja. Apabila anak-anak sudah selesai, nanti silakan disimpan. Klik menu office button, kemudian save as, kemudian disimpan di dokumennya ya. Kemudian tulis file name-nya, namanya misalnya Siva kelas 2B. Kelas 2B. Membuat flowchart sederhana. Kalau sudah di save. Nah, demikianlah tutorial cara membuat flowchart sederhana. Silakan nanti anak-anak Ustadz apabila ada yang merasa kesulitan bisa menghubungi Ustadz. Dan untuk anak-anak Ustadz semuanya yang masih terkendala dengan komputernya, bisa nanti tuliskan saja langkah-langkahnya secara singkat cara membuat flowchart kosong sederhana. Dan juga buat gambarnya di buku tulisnya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.